Iya benar. Apa bedanya artikel dan opini? Kalau opini itu yang ditulis adalah menurut kita. Jadi misalnya kenyataannya di pelatihan calon kepala sekolah itu sekarang untuk jadi kepala sekolah itu perlu guru penggerak, begitu ya kan? Ini adalah sebuah berita seperti itu. Menurut saya, nah ini menurut saya nih, menurut saya misalnya saya udah ikut cakep misalnya. Menurut saya udah ikut cakap dan undang-undang ini turun tahun 2019. Nah, saya ikutnya itu di Desember atau di Januari atau mendekati undang-undang itu. Misalnya beda sehari atau beda 2 hari. Maka saya akan seperti ini. Nah, itu opini. Ditulis di koran itu opini. Tapi itu masuk dalam publikasi ilmiah. Itu dapat nilai 1,5. Itu tentang pendidikan seperti itu masuk 1,5 di koran. Di website di Guru Belajar Berbagi itu juga bisa masuk. Nah, kalau artikel ilmiah yang dibuat challenge, yang dibuat lomba-lomba, biasanya itu pakai mekanisme seperti kita laporan penelitian tapi di bab satunya. Tapi seperti abstrak yang dipanjangkan begitu. Jadi memang artikel itu macam-macam, tergantung template yang diminta. Maka akhirnya saya sama Pak Husain ngomong kemarin bahwa oke, kalau gitu yang diajarkan ini adalah, yang kita bagi adalah membuat artikel simple, yang untuk di koran atau di website atau yang misalnya dibukukan ya sekitar 2 lembar 1 orang itu bisa lumayan begitu. Bukan artikel yang jurnal yang biasanya dibikin penelitian. Tapi di akhir pertemuan kita akan bikin gimana caranya PTK kita itu bisa masuk di opini koran. Gitu ya, menarik sekali ya Ibu ya. Tapi Ibu Ernita langsung tanggap ini Ibu Betty. Gimana? Kalau opini tadi kan merupakan pendapat menurut kita. Jadi apakah opini ini perlu kajian atau pendapat ahli? Iya, perlu. Nah, itulah makanya kenapa itu bisa dinilaikan, itu karena kita juga di situ mengkomparasikan fakta undang-undangnya seperti ini. Misalnya kayak kemarin saya nulis bahwa kurikulum prototipe itu tantangan ataukah apa ya, saya sampai lupa judulnya. Jadi saya nulis itu saya upload gitu ya, antara harapan dan tantangan. Jadi kurikulum prototipe .2 antara harapan dan tantangan. Saya menulis di situ di koran itu. Nah, saya jelaskan dulu nih. Saya jelaskan dulu faktanya di Indonesia itu boleh pakai kurikulum ini begitu. Kemudian saya jelaskan juga apa sih keunikan kurikulum prototipe ini begitu. Jadi kita jelaskan faktanya dulu. Kemudian kita jelaskan, menurut saya kurikulum prototipe itu malah bikin gampang. Kenapa? Karena anak jadi belajar sesuai dengan learning profile-nya, jadi lebih mudah dan sebagainya. Nah, setelah saya mengungkapkan opini saya, ditutuplah pendukungnya itu juga dengan fakta-fakta atau berita begitu. Jadi misalnya ketika saya sudah mengungkapkan pendapat dan menurut kalau opini jarang ya, biasanya kata-katanya itu lebih bersifat seperti kayak ngobrol gitu loh. Jadi saya nulis bahwa yang misalnya dikatakan kepala dinas ini seperti ini. Nah, itu mendukung opini saya. Jadi saya menuliskan opini, kurikulum prototipe itu mudah begini. Ini sejalan dengan yang diungkapkan kepala dinas ya bla 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 bla, bahwa kurikulum prototipe ternyata sudah dilaksanakan di beberapa sekolah dan banyak sekolah memberikan apresiasi apresiasi tentang kemudahan menggunakan kurikulum tersebut seperti itu. Jadi opini dan artikel, sebenarnya opini yang di surat kabar itu juga bisa itu sebenarnya adalah artikel. Jadi artikel itu memang macam-macam ya, tadi banyak sekali. Itu ada yang sesuai dengan template, ada yang artikel yang kita lihat di internet itu yang biasa di blog itu kan juga namanya artikel. Nah, artikel apa yang bisa kita nilaikan? Kalau di Kalimantan Selatan itu yang bisa dinilaikan adalah yang topiknya pendidikan. Dan di koran atau website yang memang sudah punya nama begitu.
Bu Betty, mungkin perlu dipertegas bahwa sebuah opini itu apakah harus menautkan, menyertakan bukan. Oh, Kalau enggak, ya. jurnal iya, kalau jurnal iya. Jadi tidak Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi opini itu bisa dikatakan tanpa perlunya pendapat ahli ya. Jadi bisa pendapat Boleh. orang lain, misalkan tadi kepala dinas memberikan pendapat tentang kurikulum prototipe dan itu bisa kita buatkan sebagai acuan. Apakah begitu? Atau pemahaman Iya, saya yang jadi gini, harus ada pendukung iya, harus ada pendukung iya, tapi bukan ditautkan seperti jurnal kita harus nautkan menurut ini daftar pusakanya ini, bukan seperti itu. Jadi seperti mencuplik begitu. mengambil secara garis besar ya? Iya, ini sejalan. Jadi ketika saya sudah mengungkapkan pikiran saya, ini sejalan dengan Kementerian Pendapat ini atau kita buka di awalnya. Senin lalu Kementerian Pendidikan Indonesia melaunching kurikulum merdeka, bla 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 bla. Baru kita tulis opini kita seperti apa. Coba kita dengarkan Ibu Ernita, mungkin beliau paham. Coba kita dengarkan pendapat beliau. Jadi pahamnya di mana sehingga dapat memberikan masukan buat yang lain juga. Ibu Ernita mungkin boleh open mic. Bu Ernita. Ada juga selanjutnya ada Bu Eka Dahar. Ya, Ibu Ernita. Oke, kalau misalkan Ibu Ernita masih belum bisa tersambung, kita coba ke Ibu Eka Hardiana. Silahkan Ibu Eka Hardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya antara artikel dengan opini ya, Bu, Bapak Ibu. Kalau artikel itu sesuai yang saya ajarkan sama siswa, berdasarkan kebetulan saya guru SMA, biasanya juga sering ada artikel. Artikel itu sebenarnya menurut saya ya, merupakan sebuah tulisan non-fiksi yang mengandung fakta, interpretasi, dan opini bagi pembuatnya sebenarnya. Ya ada beberapa yang harus disampaikan di situ, bagian-bagian opini kita kalau di dalam artikel. Sedangkan opini itu sendiri adalah pendapat atau pandangan seorang terhadap satu masalah. Makanya kita perhatikan antara artikel dengan opini terlalu sedikit pendek dan artikel lebih panjang. Kemudian sedikit saya ada pertanyaan buat Bu Teta. Kalian ya Bu, boleh ya? Silakan. Boleh. Silakan. Ya. Pertanyaan saya sedikit mewakili mungkin dari beberapa teman-teman. Itu kan sering kita menulis artikel Bu di media massa dan terkadang belum yang menyebabkan itu alasannya kenapa ya Bu yang sampai ditolak untuk diterbitkan itu kenapa ya Bu? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu Eka Dahar. Jadi memang kalau opini kan memang karena pendapat kita. Tapi biasanya di koran itu tetap harus ada opini kita tuh nggak bisa tiba-tiba kita menulis opini tanpa ada pendukung. Jadi itu kenapa disebut opini karena memang itu rubriknya biasanya namanya opini. Jadi kita menulis di koran itu rubriknya namanya itu gitu. Saya nggak tahu di beberapa koran apakah sama semua tulisannya, ada yang tulisannya opini, ada yang tulisannya persepsi pembaca dan lain sebagainya. Jadi mungkin harus samakan persepsi dulu bahwa saya ini ngomong opininya adalah tentang nama sebuah rubrik yang di koran itu. Jadi kita bisa mengungkapkan pendapat, bisa termuat di situ. Memang harus kadang-kadang menyampaikan seseorang atau menyampaikan nggak bisa ujuk-ujuk begitu. Jadi apa yang viral atau apa yang akan kita tulis itu harus ada pendukungnya gitu. Pendukungnya pun tidak seperti daftar pustaka dan sebagainya, tapi hanya untuk penguat saja bahwa opini kita itu masuk akal gitu Bu. Berarti intinya ini ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu sedikit. Berarti intinya yang terupdate ya Bu ya, berita-berita yang terupdate seperti itu mungkin. Atau bagaimana itu Bu? Ya sebenarnya kalau untuk beberapa koran yang sudah ternama itu biasanya memang minta yang update begitu, yang yang lagi viral di masyarakat, yang lagi in-innya dibicarakan begitu. Nah itu biasanya seperti itu. Tapi di sini ada sebuah koran yang
memang kita bisa ngisi di situ. Itu biasanya tentang pendidikan kita dikasih slot khusus begitu. Nah, tapi untuk beberapa koran tertentu memang dia biasanya hanya yang update saja. Misalnya kita lagi ngomongin, misalnya lagi hari apa ya? Hari disabilitas misalnya. Nah, kita nulis tentang pendidikan disabilitas. Nah, itu biasanya cepet banget untuk dimuat. Karena kayak momennya dapat gitu. Begitu, Bu. Mungkin bisa, Karena Bu. Ya, Bu. Iya, Mungkin bisa, agak Bu. putus. Mungkin bisa sedikit, Bu, di-share langsung cara-caranya untuk sampai artikel kita dimuat di media massa. Mungkin teman-teman juga menunggu ini, Bu. Iya, betul. Ya, jadi pertama memang ya Pak Bahar. Iya, lanjut aja Bu. Tadi saya izin nanti kalau misalkan agak ini karena ada beberapa pertanyaan yang menurut saya masih terpaut, tapi lanjut ke pertanyaan dari Ibu Eka Har dulu. Iya. Iya, jadi memang karena kita step by step, yang pertama adalah yaitu tadi kita temukan dulu topiknya, kemudian kita temukan temanya, kemudian kita temukan judul. Nah, selanjutnya kita bikin ini contoh judul ya. Jadi saya akan ini adalah karya ilmiah populer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dulu. Di sini ada di koran Radar Banjarmasin itu namanya opini begitu. Nah, apakah di tulisan saya ini di opini ini saya nggak menyertakan? Saya menyertakan bahwa kata Kementerian Pendidikan melaunching ini. Menurut saya itu seperti ini begitu. Ini akan berbeda kalau jurnal kan memang template-nya ditentukan. Nah, kalau artikel lomba itu biasanya tergantung juga. Nah, makanya ketika saya ngomong artikel itu saya agak bingung nih sama Pak Fauzan kemarin. Ini artikel yang diminta ini seperti apa? Artikel yang aku biasa nulis di koran atau artikel yang biasa untuk lomba yang berupa hasil penelitian begitu. Makanya ketika ngomong tadi tentang opini dan artikel itu dalam bahasa Indonesia di guru bahasa Indonesia memang beda karena ini sudah dinamakan ini nama apa? Nama rubriknya di koran begitu Mbak Eka Dahar. Bu Eka Dahar. Jadi Bu Eka Dahar benar ya? Ya benar, Eka Hardiana. Oh, Bu Eka Hardiana. Ya, jadi memang ini karena nama Eka Hardiana. Iya betul. Makanya jadi saat tadi itu memang beberapa hari itu saya bingungnya itu apa ini yang diminta artikel aku biasa lomba atau yang biasanya untuk opini begitu. Nah, sebenarnya ini adalah artikel. Ini sebenarnya kan artikel kan? Tapi karena rubriknya itu tulisannya ini opini pembaca di beberapa koran itu memang tulisannya adalah seperti ini begitu. Tapi untuk termuat memang itu seperti kita menulis artikel. Sampai di sini paham? Jadi untuk termuat itu kita nggak bisa menuliskan hanya opini saja begitu, hanya pikiran kita saja, tapi dibuat seperti artikel. Mungkin bukan seperti artikel lomba yang ada latar belakang, bukan. Tapi ya itu tadi seperti yang Bu Eka Hardiana jelaskan bahwa artikel itu memuat opini, terus kemudian satu kejadian, deskripsi dan sebagainya. Iya Pak Bahar? Ya, ini ada pertanyaan terkait dari Pak Patuzi. Apakah artikel bisa mengarah ke jurnal? Mohon pertanyaan. Apakah artikel bisa mengarah ke jurnal? Saya belum pernah membuat artikel jadi bisa mengarah ke jurnal kalau diteliti. Kalau diteliti lebih. Iya. Jadi ketika saya menggunakan misalnya ini kan saya nulis opini nih. Saya biar gampang gimana ya? Biar kita satu suara. Saya nulis artikel nih. Kita abaikan dulu tulisan rubriknya di sini ya. Saya nulis artikel nih. Nah, ternyata saya pengen jadikan jurnal, maka saya harus melakukan penelitian. Apakah beneran nih kurikulum prototipe itu bisa jadi harapan atau tantangan? Yang mana nih? Nah, maka kita harus bikin penelitiannya dulu. Kalau ini kan hanya asumsi sama kejadian hari ini begitu. Itu bisa di jurnal kalau kita punya gagasan untuk menjadikan
ini sebuah harapan atau gagasan pendukung bahwa ini adalah sebuah tantangan yang harus dialami guru-guru, atau kita harus bikin sesuatu yang harus kita teliti lebih dalam. Bisa asal diteliti dan kita tulis lagi nih. Tapi akan lebih mudah ketika kita sudah bikin penelitian, terus kemudian dijadikan artikel, itu malah lebih gampang. Bisa dikonfirmasi ulang? Akan lebih mudah apabila penelitian kita jadikan artikel dan kita masukkan ke, apakah begitu? Bisa. Pak Turozi ingin memberikan tanggapan, silakan Pak Turozi. Pak Patur. Ada Bu Astuka juga yang ngerasain. Astuka Resti, silakan Bu. Gangguan ya. Pak Fauzan, suara kita clear nggak? Sangat clear. Sangat clear ya. Bagus, Pak Pak. Fatur atau Ibu Astuka Resti, silakan. Mungkin gangguan sinyal ya. Oke, sekali lagi. Atau yang pertanyaan tadi, boleh? Sekali lagi bahwa akan lebih mudah apabila kita melakukan sebuah penelitian, kita jadikan artikel yang dapat kita muat dalam sebuah jurnal maupun opini di media massa. Apakah begitu ya? Gimana? Gimana Pak? Akan lebih mudah apabila kita melakukan penelitian, misalnya contohnya penelitian tindakan kelas atau PTK yang sering Udah. Oke, udah. Akan lebih mudah. Akan lebih mudah apabila penelitian yang kita lakukan, contoh penelitian tindakan kelas, kita ubah menjadi artikel, kemudian kita masukkan ke jurnal dan kita masukkan ke media massa. Iya, itu mudah. Kenapa? Karena memang kan hasil penelitian itu dimasukkan di jurnal, tapi dimasukkan di jurnal harus sesuai dengan gaya selingkungnya loh ya, harus sesuai dengan template jurnal tersebut. Nah, untuk dijadikan artikel itu akan lebih mudah juga. Kenapa? Karena kita hanya mengambil yang inti-intinya saja, itu lebih mudah begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya PTK nih, gimana caranya PTK itu bisa masukin di jurnal, bisa masukin di artikel lomba, itu akan mohon maaf, di artikel yang di internet itu akan lebih mudah begitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Syarifah Ratina. Apakah artikel yang kita buat harus sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu? Contohnya saya kan guru kelas, jadi apakah artikel itu harus tentang keadaan di kelas saja? Enggak. Boleh juga kalau misalnya artikel yang benar-benar opini begitu sebenarnya bebas gitu ya. Kalau di koran itu misalnya kita tentang ekonomi, tentang apa itu bebas. Tapi biasanya untuk menulis yang baik maka kita harus memahami benar apa yang kita tulis gitu. Jadi ketika kita menulisnya tentang apa yang sudah kita lewati itu akan lebih gampang, akan lebih apa ya? Untuk menyalurkan ide itu karena sudah tahu, sudah biasa menulis tentang itu begitu. Jadi nggak harus mata pelajaran ini nggak harus gitu. Dan itu tetap dapatnya karena di PAK itu di undang-undangnya itu nggak ditentukan, tapi tentang artikel ilmiah. Jadi sesuatu yang ilmiah, tapi itu termuat sudah boleh gitu. Asal itu bukan tentang ilmiah, itu adalah yang bisa syukur ketika itu tentang khayalan atau mistis atau ini itu kayaknya nggak bisa dinilai gitu Pak Bahar. Iya, jadi kita tegaskan Ibu Syarifah ada. Terima kasih jawabanmu. Jadi Bu, tidak artikel itu tidak hanya tentang apa yang kita ampu di kelas, tapi juga boleh yang lain. Namun boleh ilmiah ya Ibu ya. Karena nanti senilai akan mengkoreksi tentunya ya. Iya betul. Karena sebenarnya itu semua tergantung tim menilai. Karena kalau di tempat kami itu yang penting sudah dimuat di koran itu kan sudah direview juga sama korannya gitu.
itu lebih mudah gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah bikin jurnal itu malah lebih gampang lagi karena sudah diakuin kan kalau itu benar gitu, itu bukan mengada-ngada seperti itu. Ya, ada pertanyaan dari Ibu apa ini? Sebentar, dari Ibu apa ini? Ibu Yurnita dari TK Negeri mana ini? Pertanyaannya Bu, kira-kira contoh judul artikel untuk guru PAUD tuh gimana Bu Betty? PAUD, misalnya topik kan kita tentukan dulu apa kira-kira yang mau ditulis, topiknya apa? Kira-kira Bu Ernita ya? Ya, Bu Ernita. Bu Ernita mau nulis topik tentang apa dulu nih? Bu Yurnita. Oh, Bu Yurnita. Iya. Bu Yurnita. Iya. Pak Bahar nih, belum diselamatin loh. Bu Yurnita gimana? Iya. Ini Bu Yurnita, silakan. Itu baterainya udah merah. Ini misalnya topik tentang anak yang prajuk misalnya gitu, Bunda. Berarti tentang murid, nggih? Tentang Oke. murid. Kemudian turun ke temanya adalah anak murid yang pemarah begitu kan? Nah, bisa kita tulis di artikel menaklukkan si kecil gitu, bisa juga. Jadi kira-kira yang memancing orang gitu atau membiasakan karakter anak usia dini untuk apa begitu. Bisa juga seperti itu. Oh iya. Nggih. Jadi kalau misalnya atau intinya judulnya tuh bisa maksudnya pembaca itu tertarik ingin membacanya gitu. Iya, betul. Pembacanya bisa tertarik begitu. Jadi eye-catching. Jadi yang simpel-simpel aja karena kita akan bikin sebuah artikel yang simpel, bukan yang tentang sebenarnya penelitian kan, kita observasi, kita pengamatan dan sebagainya, tapi bukan yang detail yang seperti yang jurnal atau artikel yang sudah ditentukan strukturnya begitu. Iya, Bunda. Makasih. Terima kasih. Iya. Pak Paturozi ini kayaknya sangat menarik bagi beliau dan beliau lagi raise hand ini. Silakan Pak Paturozi, langsung aja TikTok. Bismillah. Putus-putus ya. Pak Paturozi, tolong di open-nya. Open. Saya jelas? Oke. Jelas saya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nih Bu, kalau belum kenal kan kita ini ya. Saya Fatur sayang. lulus S1 Unguran Timur Bu. Menarik menurut saya artikel ini, kenapa saya kaitkan dengan jurnal, karena saya ada sederhana begini Bu. Saya kemarin pernah buat suatu LKPD atau RPP pembelajaran yang berkaitan dengan budaya khas Natuna. Nah, simpelnya saya kasih judul di situ, ternyata di permainan gasing khas Natuna ada konsep fisikanya. Itu bisa nggak kalau saya buat menjadi sebuah artikel? Bisa banget Bapak. Di dalam permainan gasing fisika ada konsep fisikanya. Nah, itu yang saya tertariknya di situ. Nah, saya pinginnya ke depan di artikel saya ini malah bisa jadi jurnal, dan dari jurnal saya ini bisa mengangkat ciri khas daerah Natuna kelahiran saya sendiri ini, Bu. Memang sudah terkenal, tapi saya ingin mengenalkannya dengan sebuah pendidikan. Nah, hari ini kan pendidikan belum, lebih cenderung ke wisata begitu. Apakah bisa seperti itu? Iya, izin tak jawab ya Pak Baharudin. Iya Pak Fatur, itu bisa banget. Jadi itu bisa langsung aja misalnya mau bikin jurnal, itu keren banget sih. Jadi Pak Fatur bisa misalnya nih, itu tadi idenya itu tadi mau dimasukin jurnal, itu dapat nilai 3 ya. Kalau termuat dengan jurnal ISSN ya. ISSN benar. Ya, nah kalau jurnal ISSN itu 3 ya, nilainya 3. Terus Bapak nulis juga nih artikelnya gitu. Itu dapat lagi 1,5 gitu. Dapat lagi 1,5. Apakah bisa kalau yang artikel itu dibikin judul yang simple, yang catching, yang simple, misalnya tadi gasing, misalnya bermain gasing, belajar fisika melalui
gasing gitu ya, permainan tradisional atau bermain fisika melalui permainan tradisional, itu artikelnya seperti itu. Tapi di jurnalnya kan bukan seperti itu judulnya. Judulnya akan dibuat misalnya permainan gasing untuk untuk meningkatkan hasil belajar fisika, kan seperti itu kalau di jurnal. Jadi lebih ke penelitian. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Oh, saya kayak ke-freeze gitu Pak Bahar, apa semua gitu. Iya. Saya bikin mati. Enggak, lagi konsen kita mendengarkan. Iya, oke. Jadi itu bisa sekali begitu. Jadi ketika itu bagus banget misalnya, tapi judulnya beda, judul yang untuk dimasukkan di artikel yang di media massa atau artikel karya ilmiah populer dengan di jurnal itu berbeda judulnya. Jadi judul di jurnal itu lebih resmi, lebih resmi ya, biasanya itu 15 kata gitu. Kalau di koran itu biasanya sedikit aja ya, kayak ini misalnya ini saya bikin 1 2 3 4 5 kata gitu. Atau di judul di yang pernah saya tulis lain misalnya membelajarkan anak autis cuma 4 kata. Jadi lebih ringkas daripada jurnal atau artikel-artikel yang sudah ditentukan strukturnya. Gitu Pak Fathur. Gimana Pak Fathur kira-kira? Jadi itu kearifan lokal sangat bagus ya Bu, dan itu yang diingin oleh Kementerian. Jadi ya, betul. Mungkin kalau menurut saya sudah cukup jelas Bu. Mohon arahannya mungkin di kegiatan ini saya ingin menuangkan sebuah karya yang tentunya mengenalkan kearifan lokal, saya inginnya seperti itu. Iya. Iya Pak, memang mengarahnya. Mudah-mudahan bisa momen ini kita berkarya seperti itu. Saya lah pribadi khususnya Bu. Amin. Oke. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Ibu ada lagi pertanyaan? Kita lanjut dulu pertanyaan ya, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, siap. Nih Bu, ada pertanyaan dari Ibu Astukah Resti. Pertanyaannya, kalau kita menulis tentang pendidikan atau artikel tentang pendidikan, di media apa yang bisa menerima artikel kita? Terus, jika ada tulisan yang kita tulis itu menyangkut sebuah nama baik orang lain, apakah kita akan terkena atau kita akan diberi sanksi Undang-Undang ITE? Menyangkut nama, mohon maaf, siapa pertanyaan Pak? Dia memberikan opini tentang dunia pendidikan, namun itu menyangkut mungkin kebijakan dari seseorang itu atau sebuah instansi. Nah, apakah ini akan kena Undang-Undang ITE? Kalau di situ menjas atau seperti gini, jadi misalnya saya nulis nih, menurut saya sertifikat kan kemarin yang viral adalah ketika guru penggerak yang ikut P3K itu ada yang tidak terangkat, tapi yang terangkat itu malah yang bukan dari guru penggerak, itu kan yang viral nih. Nah, ketika kita menuliskan seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan bahwa dengan mengikuti guru penggerak maka akan mendapatkan semacam afirmasi atau apa begitu untuk mengikuti P3K begitu. Pada kenyataannya di lapangan sertifikat guru penggerak di P3K dan sebagainya tidak diakui dan sebagainya. Itu enggak kena UU ITE. Kenapa? Karena itu fakta. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya itu adalah menghayal, terus kemudian mengada-ngada atau menuduh, dan itu enggak ada sumbernya, maksudnya kita cuman dengar dari siapa atau apa. Nah, itu Kementerian Pendidikan kan ngomong di depan umum dan banyak yang mengutip itu di media massa, maka itu sudah ada buktinya, sudah ada evidence-nya, maka itu tadi pentingnya untuk kita ngambil data dulu adalah untuk menulis bahwa ini jangan sampai terjadi masalah gitu. Oke, terjawab ya Bu ya. Kira-kira gimana Ibu Astuka? Terima kasih Pak. Pas sekali. Terima kasih Bang. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya the last question from Ibu Hotijah. Bu Hotijah bertanya, apakah artikel yang dibuat jika ingin dimuat di media massa itu diuji plagiarismenya? Karena kadang saat kita menulis, kita juga kadang mengambil ide-ide dari buku lain.
jika diuji plagiarisme, berapa persen plagiarisme dari artikel baru bisa dipublikasikan? Pertanyaannya demikian. Ya, biasanya diuji plagiarisme itu iya, biasanya memang diuji. Untuk berapa persennya itu tergantung media-medianya yang menentukan gitu. Tapi biasanya kalau saya nggak pakai Turnitin, atau sebenarnya kalau Bapak Ibu nih pengen yang pakai Turnitin, jadi di Shopee yang keranjang hijau, harusnya tadi dapat sponsor di keranjang hijau atau keranjang oranye, itu kita cari Turnitin, cek Turnitin. Jadi cek Turnitin itu bisa diperjualbelikan kalau mereka punya akun ya. Itu antara 1.000 atau 2.000, ada yang 10.000. Kalau saya biasa bayar 20.000 untuk 10 kali gitu. Jadi satu kalinya itu cuma 2.000 karena biasa sering bikin kan. Itu untuk ngecek Turnitin, untuk ngecek plagiarisme. Tapi sebenarnya di free itu ada namanya plagiarisme checker atau double checker atau apa gitu. Itu juga bisa buat cek Bapak Ibu gitu. Yang nggak bayar, yang gratis. Nah, untuk berapa persen tergantung. Kalau saya menargetkan diri saya harus di bawah 20%. Ketika untuk terbit harus. Kenapa? Karena itu kalau misalnya di atas 20 itu memang untuk kemungkinan terbitnya susah. Nah, gimana kalau kita ngambilnya dari buku? Diparafrase, ditulis ulang. Parafrasekan ya, Bu ya? Diparafrase, ditulis ulang. Nah, atau kalau enggak, tulis saja menurut Ibu. Misalnya, menurut narasumbernya itu seperti itu, maka tulis yang kira-kira maksudnya sama. Kalau kesulitan juga ada aplikasi namanya Parafrase bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu misalnya mau ngopi parafrasekan. Jadi dia akan berubah nih konteks kalimatnya itu seperti apa. Apakah perlu dicontohkan parafrasenya, Pak? Boleh, Bu, sangat boleh sekali. Jadi dari satu kata yang kita kutip misalnya itu akan kita ubah parafrasekan agar plagiarismenya itu tidak lebih dari 20%. Oke. Nah. Tapi yang paling gampang itu sebenarnya adalah menulis menurut kita. Oke, saya cari yang sumbernya dulu ya. Saya stop share dulu. Kita akan buka Google. Jadi begitu Bapak Ibu para peserta sekalian. Jadi menurut jawaban dari Ibu Betty tadi bahwa plagiarisme ketika kita akan menerbitkan artikel kita di media massa akan ada yang namanya cek plagiarisme. Ya, jadi itu penting banget itu. Sebelum kita masukkan artikel. Ya. Nah, mungkin yang cek plagiarisme itu lihat medianya juga kali ya. Maksudnya gimana nih? Lihat penerbit juga kali ya. Apakah semua media? Lihat korannya juga kali ya. Sepertinya memang semua media pakai itu, hanya saja prosentasenya, Pak. Prosentasenya berapa persen itu mereka yang tahu. Ya? Beda-beda. Terus kemudian jangankan itu yang punya Kemdikbud yang guru belajar itu selain plagiarisme checker, dia punya kita ngisi bahwa artikel itu kita punya bukan copy dan sebagainya. Kalau ada apa-apa maka yang bertanggung jawab adalah yang menulis. Iya. Itu ada. Jadi kayak kita mengklik itu ada. Misalnya ini apakah terlihat saya share screen? Oh, belum ya? Belum share screen. Belum share screen. Bentar. Bapak Ibu yang mau bertanya sekali lagi karena kita sistemnya lebih ke TikTok, jadi silakan Bapak Ibu. Ketika Pak Bahar bilang TikTok itu begitu ngomong TikTok saya pengen langsung nari gitu, Pak. Itu TikTok. Jadi ini misalnya ya, ini adalah saya ngambil dari salah satu penelitiannya skripsi atau apa ini nggak tahu ya. Ini saya ambil nih, saya copy. Saya copy nih, saya copy. Maka ketika kalau misalnya kita masukkan di artikel pasti kelihatan ya. Maka saya parafrase. Saya biasanya pakai parafrase. Terus saya nggak pernah ngafalin satu website. Saya tinggal nanya Simbah yang tahu apa saja parafrase bahasa Indonesia. Banyak Bu yang gratis gitu ya. Nih saya biasa ambil yang EditPad memang. Nah, ini di EditPad. Kalau plagiarisme saya memang bayar. Kenapa? Karena cukup murah ya, 20.000 dan itu bisa bayar pakai GoPay, pakai apa itu bisa gitu. Ini banyak banget iklannya jadinya. Ini saya copy ya.
paste, saya copy di sini, maka tinggal diklik, kemudian parafrase itu. Kita tunggu sampai dia berubah jadi kue. Biar nggak Luar terlalu biasa, sedih. kita langsung dipraktekin ini, Bapak Ibu. Ini Nah, dia. Nah, ini bahasanya sudah berubah. Ketika nanti dicek di plagiarism checker, itu biasanya sudah berubah. Sudah nggak masuk di plagiarism. Jadi Bapak Ibu ada edit pad, ada lagi satu lagi saya pakai dua, biasanya edit pad sama apa gitu. Tapi sebenarnya ada tips yang lebih ekstrim. Apa itu? Ini Bahaya nih. Bu Betty, Gimana? kalau ini udah kayak ikut lomba kementerian gitu kayaknya. Maksudnya gimana? Udah pakai cek Parafrasenya. plagiar. Enggak, karena kalau koran, artikel itu memang sekarang cek plagiasi memang iya. Jadi lebih baik daripada kita, kecuali memang kalau kita harus di buku dan sebagainya, itu kadang-kadang kan memang lebih gampang ya, lebih gampang dapat ISBN-nya. Tapi kalau artikel untuk koran memang ada plagiarism checker itu pertama, itu adalah saringan pertama. Nah, berapa persennya itu memang rahasia. Ada yang di atas 40 boleh gitu. Ada yang maksimal 40-nya atau 50% itu boleh. Nah, kalau saya cuma mewajibkan ketika nulis apapun itu maksimal 20. Maksimal 20. Biar apa? Biar enggak mengurangi ada masalah di kemudian hari. Nah, jadi ternyata riset membuktikan, dan bukan riset ya, jadi ada seorang dosen yang sebenarnya saya pun melakukan itu ketika saya menulis, itu saya tahu pendapat orang, itu saya rubah dulu ke bahasa Inggris lewat Google. Kemudian saya maka itu tidak terbangun. Dan ngapalah jadi caranya ketika tadi kan sudah saya ini Bapak Ibu. Oke. Jadi tadi kan sudah saya copy, itu pakai edit pad. Maka kita bisa masuk ke Google Translate. Kita masuk ke Google Translate. Saya copy dalam, misalnya saya copy dalam bahasa apapun. Saya copy dalam bahasa Itali misalnya. Setelah itu saya copy lagi nih bahasa Italinya. Saya pindah ke sini, saya ganti ke bahasa Indonesia. Ini dia berubah strukturnya. Ini berubah strukturnya. Jadi Bapak Ibu prefer memang di parafrase. Nah, caranya apa itu banyak sebenarnya, tipsnya itu banyak. Jadi merubah ke bahasa Inggris atau merubah ke bahasa lain baru dimasukin ke bahasa Indonesia, atau pakai edit pad atau apa. Atau yang paling enak memang sebenarnya dipahami dulu pendapat para ahlinya itu, baru kemudian kita tulis versi kita. Nah, jadi biar nggak kebaca plagiarismenya. Masih unmute Pak Bahar? Pak Bahar masih unmute. Karena keasyikan coba. Masih mute, sorry. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi kita dari pertanyaan-pertanyaan yang langsung TikTok sama Ibu Betty langsung terjawab sudah gitu. Untuk itu kita kasih ini dulu lah, ice breaking dulu atau apa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Betty yang luar biasa. Yeah. Ini kita praktekkan bersama-sama, dan ini tidak hanya workshop sudah workshop selesai, tetapi sesuai dengan keinginan dari Ketua IGI Natuna bahwa setelah selesai workshop ini Bapak Ibu diyakinkan akan di mentoring ya Pak Fauzan, benar? Iya, di mentoring. Bapak Ibu benar-benar bisa paling tidak itu menerbitkan artikelnya di media massa. Ya, bukan begitu ya Pak Fauzan ya? Ya, kita ada Bu Leni nanti menyampaikan materi itu. Ini ya sebagai Bu Leni bisa ambil sebentar nggak sebagai hostnya Bu Betty? Mohon maaf, saya ada perlu sebentar aja. Saya mohon. Ya. Kalau misalnya waktunya udah lewat, saya dikabarin ya. Karena kita beda jam, terus bukannya nggak setia, tapi memang saya agak mendua hari ini. jadi takutnya waktunya nggak paham. Oke, Bu Leni, saya izin sebentar ya. Pak Fauzan ya. Oke, Pak Bahar, silakan. Oke, lanjut. Oke. Ayo Bu, lanjut. Kita masih ada 47 menit lagi. Oke. Jadi memang
memang ini nanti nggak dibahas sampai full, tapi kita akan bahas sampai Bapak Ibu tahu nih bikin apa tugasnya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita langsung bikinnya tuh step by biar nggak pusing, biar nggak merasa terbebani. Jadi setelah menentukan topik tadi kan, menentukan tema, terus jadilah sebuah judul. Nanti tugasnya adalah membuat judul. Tapi Bapak Ibu membuat judul juga harus tahu tentang memilih pola pembahasan. Apakah judul itu tadi yang sudah Bapak Ibu tulis itu tadi nanti akan menulis sebuah problem solving, misalnya Bapak Ibu sudah menentukan ternyata judulnya tadi adalah guru, terus ternyata judulnya adalah kurikulum prototipe gitu. Kurikulum prototipe antara harapan data tangan. Apakah problem solving yang saya akan kembangkan di kerangka tersebut, ataukah pemecahan masalahnya kan itu, ataukah sebuah argumen atau alasan di pengembangan paragraf, atau kronologi step by step. Jadi situ saya menuliskan bahwa oh kurikulum prototipe itu stepnya ini, cara makainya ini nih, ataukah komparasi, membandingkan. Jadi misalnya ada yang tadi media, misalnya tentang membelajarkan anak usia dini tadi, bagaimana membelajarkan anak usia dini, bagaimana membelajarkan anak PAUD agar tidak marah tadi, cepat marah, itu setelah dapat judul, apa nih yang mau dikembangkan? Ternyata Ibu tadi mau menuliskan problem solving-nya gitu. Masalahnya adalah dia marah itu, oh gini loh tipsnya. Maka pengembangan pola pembahasan dalam artikel tersebut, beliau memakai problem solving. Nah, kalau yang di opini yang saya tulis tadi sebagai contoh tadi kurikulum prototipe antara harapan dan tantangan, dalam pengembangannya saya memilih pola bahasan argumen atau alasan. Jadi ada 4. Jadi ketika sudah nemu judul, Bapak Ibu harus punya pola pembahasannya akan dibuat seperti apa. Problem solving kah? Kronologi atau step by step. Biasanya kalau step by step nanti saya contohkan mungkin lewat Pak Fauzan biar di-share di grup. Yang step by step itu biasanya atau nanti saya sharekan aja ya di grup ya, yang step by step itu tulisannya seperti apa, problem solving tulisannya seperti apa, alasan atau argumen itu seperti apa, komparasi seperti apa. Karena kalau komparasi saya memang belum pernah menulis sebuah, maksudnya artikel opini yang komparasi, tapi komparasi itu adalah pengembangan pola bahasan dalam artikel tersebut adalah membandingkan antara misalnya kurikulum prototipe, saya pernah menulis tentang segregasi dan inklusif, manakah yang lebih baik. Jadi bagaimana pendidikan inklusif dan pendidikan segregasi itu adalah komparasi. Nah, itu isinya dalam pembahasan, saya menuliskan dulu nih. Saya menuliskan sekilas tentang pendidikan inklusif, sekilas tentang pendidikan segregasi, kemudian baru pendapat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi di pertemuan pertama, biar nggak pusing nih, biar nggak pusing, Bapak Ibu harus menentukan judulnya. Judul didapat dari apa? Dari topik, kemudian diturunkan dari tema, maka kita ambil judul. Kemudian Bapak Ibu sudah harus punya awang-awang pola bahasanya saya mau ambil apa? Komparasi kah? Problem solving kah? Kronologi kah? Argumen kah? Gitu. Kenapa? Biar ini nggak lepas dari kotak, biar nggak lepas dari lingkaran. Gitu. Nah, setelah itu membuat kerangka. Jadi tujuannya Ibu buat artikel itu tujuannya apa? Kemudian hubungan antar paragrafnya, kemudian mengurutkan paragraf, urutan paragrafnya mencerminkan pengembangan topik yang logis dan tujuan semula. Jadi karena tujuannya, kan tadi sudah nih polanya saya argumen, maka tujuannya saya ingin yang membaca itu tahu bahwa argumennya itu menurut saya itu yang sebaiknya adalah ini. Atau misalnya yang deskriptif tadi ya, yang step by step gitu. Maka saya ingin pembaca tahu bahwa cara memakai seperti ini, tujuannya kan itu. Nah, itu jadi biar kita nggak terlalu lepas dari kotak. Nah, apakah sudah lengkap? Terus kemudian rincikan paragraf, kerangka, karangan. Kalau saya mau nulis, biasanya gini. Misalnya saya mau nulis proposal, latar belakang. Saya judulnya adalah tentang meningkatkan
meningkatkan pembelajaran melalui, ini kita ngomong jurnal ya, misalnya judulnya seperti itu kan, kalau judul artikel nggak boleh seperti itu, harus yang keep it simple gitu, yang yang catching atau yang mudah diingat, yang kecil-kecil, yang pendek-pendek aja. Saya tentang meningkatkan pembelajaran fisika melalui permainan misalnya. Maka latar belakangnya saya tulis bagaimana pembelajaran fisika saat ini membosankannya seperti apa. Jadi saya nulis nih di sebuah, saya